jadi sebenarnya sobat, kita harus perlu mengetahui ukuran-ukuran plastik ini untuk pakaian. Halo sobat, berjumpa lagi dengan channel saya, yaitu di channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar para sobat? Mudah-mudahan sehat walafiat dan usahanya makin lancar, dan mudah-mudahan pelanggannya makin bertambah. Topik kita kali ini sobat membahas di seputaran usaha laundry, yaitu tentang ukuran plastik pakaian untuk memaking. Dimana kemarin sobat ada yang bertanya, berapa sih ukuran plastik untuk pakaian 6 kilo. Nah, jadi sebenarnya sobat, kita harus perlu mengetahui ukuran-ukuran plastik ini untuk pakaian. Nah, kalau seandainya istilahnya untuk packingan pakaian ini sebenarnya harus tergantung dikit banyaknya pakaiannya, baru kita tahu ukurannya. Nah, cuman ini tadi ukuran 6 kilo. Nah, kalau seandainya saya sering menggunakan plastik untuk pakaian sebanyak itu, saya sering menggunakan 50 kali 45. Nah, cuman itu tergantung masing-masing kita ya, tapi saya sering menggunakan itu supaya pakaian itu lebih ngepres di dalam dan terlihat bagus bentuk packingan tersebut, dan dia bisa jadi petak, berbentuk petak. Nah, jadi cuman sobat, banyak juga para karyawan lah ya, karyawan atau baik pun pengusaha laundry menggunakan plastik laundry itu tidak sesuai sama pakaian. Makanya kadang-kadang dia ada berbentuk bantal dan tidak berbentuk petak dia. Nah, itu karena pakaian yang di packing kurang ngepres dia. Nah, jadi saran saya, kita harus bisa mengetahui ukuran plastik dan ukuran pakaian yang mana yang harus kita gunakan. Contoh sobat, nah ini plastik saya pegang. Nah, ini yang ukuran 60 kali 100. Nah, kalau plastik seperti ini sobat, yang besar seperti ini saya sering gunakan untuk memaking bed cover. Nah, ini untuk bed cover yang besar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini khusus untuk 50 kali 100. Nah, cuman sobat, ada juga nya bed cover kecil. Bagaimana kalau bed cover ukuran kecil? Nah, itu bisa kita menggunakan 75 kali 50, ada juga plastik. Nah, jadi kita harus menyesuaikan sebenarnya sobat, tergantung tebalnya pakaian itu atau tergantung banyaknya pakaian itu, supaya bagus dia modelnya. Nah, jadi kalau seandainya sobat bertanya lagi, kalau untuk yang 1 kilo bagaimana? Nah, kalau yang 1 kilo ini sebenarnya ya memang kita kadang-kadang agak bingung kalau seandainya pelanggan memberikan pakaian sebanyak itu. Saya sering menggunakan 30 kali 40, jadi itu kan kecil, yaitu 30 cm kali 40, supaya agak bagus dia. Jangan istilahnya kita menggunakan plastik yang lebih besar dari yang saya katakan tadi, padahal pakaiannya 1 kilo. Nah, itu kadang-kadang membuat packingan kita kurang bagus. Nah, jadi saran saya sobat, ada baiknya kita harus belajar memaking plastik mana yang harus untuk pakaian sekian banyak ini, dan plastik mana yang khusus
untuk pakaian satuan, begitu juga seperti bed cover tadi contohnya. Jadi kita harus mengetahui ini semua. Nah, jadi kalau seandainya saya dulu belajar mengetahui plastik ini, sebenarnya sih agak susah ya, tapi tergantung niat kita masing-masing. Pertama-tama sih saya mencoba pakaian itu yang cocok untuk berapa banyak untuk plastik tersebut. Nah, saya buka plastik 1 biji. Nah, baru saya masukkan, jika longgar saya keluarin lagi. Nah, namanya juga belajar ya kan, itu awal-awal. Tapi setelah kita mengetahui, oh berarti ukuran ini untuk pakaian seperti ini. Nah, sebenarnya sobat, kita bisa belajar mengetahui ukuran plastik ini untuk menyesuaikan banyaknya pakaian. Jadi memang sih masih banyak juga, makanya kadang-kadang para pengusaha laundry yang masih pemula banyak banget bagaimana sih cara memaking pakaian itu supaya rapi. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah pernah membuat tutorialnya dan cara-caranya bagaimana supaya lebih rapi lagi packingan pakaian itu. Nah, jadi intinya kalau istilahnya kita ingin mengetahui atau ingin lebih bagus packingan pakaian kita, tidak salah sobat, kita harus coba-coba dulu. Atau kalau seandainya kita malas mencoba-coba, kita lebih baik bertanya-tanya sesama pengusaha laundry plastik ukuran ini. Karena sobat, plastik ini bermacam-macam ya. Ada juga tidak memang menggunakan plastik seperti ini. Nah, ada juga yang menggunakan plastik jingjing, jadi dia istilahnya ada pegangannya. Nah, itu juga sobat tergantung banyaknya pakaian supaya rapi dia. Nah, solusinya jalan salah satunya supaya lebih gampang dan simpel adalah lebih baik kita bertanya atau kita perhatikan para pengusaha laundry yang lebih berpengalaman supaya packingan pakaian kita lebih rapi dan lebih bagus. Nah, jadi kira-kira seperti itu sebenarnya sobat, untuk mengetahui atau untuk bagaimana caranya supaya lebih bagus hasil packingan pakaian laundry tersebut. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.